It's Seeker Time. Nah, Family Seeker, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam seni bela diri dan juga film. Ya, dia adalah seorang aktor fenomenal yang keren banget. Namanya adalah Bruce Lee. Ya, akhirnya nih kita bawain ya Bruce Lee ya. Bruce Lee itu nggak cuman sekedar jago bela diri, dia seorang aktor juga, sutradara juga, dan juga filosof. Jadi dia tuh punya banyak quotes yang sampai hari ini tuh dikutip oleh orang. Betul sekali. Dan jadi Bruce Lee ini bahkan sampai sekarang tuh masih populer dengan kaos-kaosnya yang ikonik. Betul, ya, yang warna kuningnya itu. Warna kuningnya, ya kan. Dia jadi ikon budaya pop sebenarnya, guys. Betul banget. Ya, Bruce Lee juga dikenal sebagai pendiri Jeet Kune Do, sebuah filsafat seni bela diri yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu bela diri dan sering dianggap sebagai cikal bakal dari seni bela diri campuran atau MMA. Mixed Martial Arts. Jadi dalam video ini nanti kita akan tayangkan dan ceritakan beberapa kisah hidup Bruce Lee dan juga fakta-fakta terbaru mengenai Bruce Lee. Yang jarang orang tahu nih. Oke, check it out guys. Bruce Lee ini tuh lahir dengan nama Lee Jun Fan pada tanggal 27 November 1940 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Nah, bokapnya namanya tuh Lee Hoi Chuen. Dia seorang penyanyi opera kanton dan aktor film terkenal di Hong Kong. Sedangkan ibunya namanya Grace Ho. Dia adalah seorang wanita keturunan Eropa Asia dan rupanya dia itu adalah keturunan orang kaya di sana di Hong Kong. Oh, iya. Nah, Bruce Lee sendiri mendapat nama panggilan Lee Siu Lung. Ya, nah ini nama panggungnya, guys. Iya. Kan? Nah, yang berarti adalah Lee naga kecil. Karena dia itu lahirnya pada tahun dan jam naga menurut zodiak China ya. Iya. Nah, ketika usianya baru 4 bulan, masih kecil banget ya. Iya. Tepatnya itu April 1941. Keluarga Lee itu kembali ke Hong Kong. Nggak lama kemudian mereka itu mengalami kesulitan hidup karena invasi Jepang ke Hong Kong pada waktu itu. Iya, waktu itu ya. Jadi Jepang itu nyerang Hong Kong dan itu berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, selama masa perang ini Lee Hoi Chuen sempat ditangkap atau bokapnya Bruce Lee nih ya, ditangkap ya. Karena dicurigain dia itu seorang mata-matanya China. Namun dia berhasil dibebaskan oleh seorang temannya yang bekerja sebagai penerjemah Jepang. Nah, sejak kecil ini Bruce Lee itu sudah terbiasa dengan dunia perfilman karena ayahnya seorang aktor kan. Dan dia juga mulai berakting sebagai bayi yang dibawa ke panggung dalam film Golden Gate Girl. Nah, dia juga tampil dalam beberapa film sebagai seorang aktor cilik. Jadi dari kecil memang dia ini udah memperlihatkan bakat beraktingnya dia ya. Peran utamanya itu yang pertama adalah dalam film The Kid pada tahun 1950. Berarti usia Bruce Lee itu 10 tahun tuh. Nah, film ini berdasarkan sebuah komik dan dibintangi bersama bokapnya, bro. Oh iya. Keren ya. Keren, Jadi anak bapak dari kecil ini Bruce Lee udah berkarir di dunia film ternyata. Nah, ke usia Bruce Lee 18 tahun itu dia udah main dalam 20 film, bro. Wah, luar biasa ya. Dari kecil udah produktif banget emang Bruce Lee. Nggak heran dia bisa sampai ke titik walaupun udah meninggal masih kondang. Masih tenar terus. Jadi selain berakting juga, Bruce Lee itu sangat tertarik dengan seni bela diri. Dan dia tuh belajar dasar-dasar Tai Chi Chuan itu dari bokapnya. Jadi emang di masa remajanya ini si Bruce Lee cukup badung, bro. Dia sering terlibat perkelahian antar geng di Hong Kong. Waduh. Jadi emang zaman dulu itu yang namanya riot, geng-gengan itu di Hong Kong memang lagi marak sekali, hype banget ya kan. Nah, pada tahun 1953 temennya si Bruce Lee namanya William Cheung. Asik, William Cheung. Dia memperkenalkan si Bruce Lee ini ke Yip Man. Wah, Yip Man tuh master ya. Grandmaster ya kan. Nah, seorang guru Wing Chun Kungfu. Betul. Nah, jadi si Yip Man ini gayanya tuh gini, bro. Yang main siapa? Filmnya? Deddy Corbuzier. Dia master Wing Chun Indonesia. Jadi akhirnya si Bruce Lee ini dipertemukan ketika pengen jadi muridnya ditolak sama Yip Man. Karena adanya aturan nggak resmi kalau orang yang non Chinese itu untuk belajar
si Wing Chun ini. Betul, karena kan itu Wing Chun bela diri asli dari China lah gitu kan. Nah, sedangkan Bruce Lee ini ternyata tuh blasteran. Blasteran dia. Jadi dia bukan pure orang China. Nah, yang menjadi penghalang Bruce Lee nggak boleh belajar Wing Chun tuh dari nyokapnya ternyata. Karena nyokapnya tuh blasteran Eropa Asia. Nah, lebih tepatnya Eropanya adalah dia seorang Yahudi. Nyokapnya tuh ada keturunan Yahudi ternyata ya. Dan fakta ini memang baru terungkap. Baru-baru ini. Nanti kita sedikit bahas ya. Bahas lagi ya detailnya. Nah, jadi memang ini jadi penghalang. Tapi si temennya nih, si William Cheng dia bantuin si Bruce Lee ini ngebelain. Ini anak ini berbakat loh, Master, ya kan? Dan dia ini sebenarnya pengen ada niat yang baik untuk belajar bela diri, ya kan? Akhirnya Grandmaster Yip Man yang diperankan sama Donnie Yen. Kalau di film, akhirnya dia tergugah juga. Akhirnya diterimalah si Bruce Lee. Dan hebatnya si Yip Man ini memang dia kan ingin ngebina anak-anak muda ya, biar bisa seni bela diri dan juga menjauhkan anak-anak muda ini dari perkelahian antar geng tadi. Sehingga dia itu bikin kompetisi internal yang cukup terorganisir dan rapi. Nah, di tahun 1958, Bruce Lee itu memenangkan turnamen tinju sekolah Hong Kong dengan menumbangkan juara sebelumnya, yaitu Gary Elms di final. Tahun yang sama, dia juga menjadi seorang penari caca. Caca, asik. Dan dia menang kejuaraan caca, bro. Gitu. Nama kejuaraannya itu Caca Crown Colony Hong Kong Street Fighting. Bingung kan? Ada street fighting ya? Berantem gitu kan? Makanya Bruce Lee itu, gua lihat di film-filmnya tuh dia lemes banget, bro. Lemesnya tuh dapat dari dance-nya ini ya. Kalau kita jago joget berarti kita jago kungfu dong. Benar. Ya kan? Jadi lanjut nih guys. Pada tahun 1958. Di tahun yang sama nih. Setelah murid-murid sekolah bela diri Choi Lee Foot menantang sekolah Wing Chun-nya si Bruce Lee tempat dia berguru. Ya kan? Jadi dia tuh berantem di sebuah atap, bro. Di atap. Naik ke atap berantem. Sampai-sampai si Bruce Lee ini ngehajar salah satu lawannya sampai giginya rontok. Wah, gila. Habis, bro. Gila itu. Buset deh. Kenceng banget pukulannya berarti ya. Jadi akhirnya si lawannya ini mengakui kalau si Wing Chun ini lebih oke lah. Ya. Sampai-sampai diaduin lah si Bruce ini ke polisi. Soalnya rontok ya? Iya, cukup parah kan? Cukup parah ya. Ya orang tuanya nggak terima lah pasti ya. Orang tuanya manggil polisi. Nah, sampai-sampai si orang tua Bruce Lee juga ngeliat, waduh, ini masa depan anak gua berantem mulu kerjaannya gitu. Maksudnya dimasukin ke Wing Chun ini supaya berhenti berantemnya. Tambah jago. Di situ dihantam lagi. Tambah jago, berantemnya lebih sangar lagi. Akhirnya si orang tua Bruce Lee ini memutuskan kalau Bruce Lee sekolah di Hong Kong ini agak kurang ada masa depan. Iya, akhirnya takutnya jadi preman nih nantinya. Si orang tuanya berpikir ya udahlah kan lu keturunan Amerika juga. Ya lu sekolah aja lanjut ke Amerika. Sekalian ngeklaim kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Nah, jadi setahun kemudian, tepatnya di April tahun 1959, akhirnya orang tua Bruce Lee ini mengirim Bruce Lee ke Amerika Serikat untuk tinggal bersama kakak perempuannya bernama Agnes Lee yang sudah tinggal sebelumnya di Amerika, tepatnya di San Francisco. Nah, setelah beberapa bulan dia di Amerika, dia pindah ke Seattle nih. Si Bruce Lee ini pindah ke Seattle ya. Jadi dia ingin melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya. Masih sekolah si Bruce Lee ketika dia pindah ke sekolah menengah berarti SMP dong ya? Iya. Nah, dia juga kerja part-time di Ruby Chow sebagai pelayan di restoran itu. Nah, suami Chow adalah rekan kerja papahnya si Bruce Lee. Nah, di tahun yang sama ya, yaitu tahun 1959 di Seattle kan, Bruce Lee ini padahal waktu masih SMP ya, dia udah mengajar seni bela diri di sana loh. Iya, dia tuh punya aliran sendiri yang namanya Junfan Kung Fu. Junfan kan nama dia, atau istilahnya tuh kungfunya Bruce Lee gitu ya. Kung Fu tuh kan kungfu. Kungfu ya, kungfu betul. Jadi itu memang sebuah aliran yang dimodifikasi dari Wing Chun gitu kan. Jadi di-mix sama beberapa knowledge dia yang dia tahu dicampur, terus dibikinlah ini gitu kan. Hebat loh ini. Dan dia emang start ngajarnya tuh awalnya cuma ngajar temen-temen yang ada di Seattle gitu. Jadi bukan siapa-siapa. Awalnya tuh si Jesse Glover, lalu dia ngajar beberapa
orang juga lah di deket tempat tinggalnya situ gitu kan. Orang-orang makin pada tahu. Betul. Nah, sampai dia punya seorang asisten. Asisten sendiri. Asisten pelatih gitu ya. Asisten pelatih namanya Taki Kimura. Nah, itu sebenarnya juga murid pertamanya si Bruce Lee. Betul. Dan kemarin ini dia baru berpulang. Oh ya? Taki Kimura ini. Oke. Jadi si Bruce Lee sebenarnya nggak ngajar sekedar si kungfunya doang, tapi dia juga ngajarin seninya dan juga filsafatnya di balik si kungfu ini. Oh, hebat ya. Hebat loh. Bruce Lee ini kan sampai akhirnya dia kuliah di Amerika. Oh, sempat kuliah juga ya dia ya. Tapi pada tahun 64 dia ini keluar dari universitas lebih awal. Lulus. Entah DO. Soalnya dia masuk universitas tahun 61. Keluar di 64. Ya entahlah itulah pokoknya. Pinter banget ya dia ya. Jadi kita nggak akan bahas itu. Lalu akhirnya si Bruce Lee ini pindah ke Auckland dan di sana dia ketemu sama James Yim Lee. Oh, James Yim Lee ya. Atau James Lee aja lah. James Lee lah ya. Jadi James Lee itu memang seorang jagoan atau seniman bela diri di Auckland sana. Memang usianya terpaut 20 tahun sama Bruce Lee. Lebih tua ya, lebih tua si James ini ya. Dan mereka akhirnya mendirikan studio Jun Fan Kung Fu yang kedua di Auckland. Wah, dan si James ini tuh yang memperkenalkan Bruce Lee kepada Ed Parker. Ed Parker ini tuh seorang seniman bela diri. Jagoan juga. Asal Amerika nih. Nah, jadi ada satu cerita. Si Bruce sama Ed Parker ini tarung. Kumite. Memang ini nggak didokumentasi kan ya. Jadi yang nonton tuh ya murid-muridnya lah ya. Mereka ini. Dan muridnya ini bercerita nih gitu ya. Mereka bercerita sampai terbentuklah sebuah cerita. Jadi mereka ini bertarung cukup sengit ya. Cukup sengit ya. Ketat banget, tapi akhirnya Bruce Lee yang menang. Dan kabarnya sih Ed Parker kantem sama Bruce Lee. Sampai ngegelepak. Nah, jadi kan kalau kita lihat ini para senior nih bro. Para senior dan Bruce Lee ini kan anak kemarin sore itu. Dan Ed Parker tuh memang dia tuh juara karate itu. Nah, memang jago banget dia tuh salah satu master kan. Master karate. Nah, gara-gara ini dia juga ngajar atau sebagai guru Elvis Presley. Oke. Ya ini salah satu fakta lagi. Jadi Elvis itu memang suka bela diri juga. Iya, yang ngajarnya Ed Parker ini. Dan dikalahin sama Bruce Lee. Padahal dia udah master dan juga senior. Gara-gara ini, jadi si Ed Parker sebagai seorang senior, dia ngundanglah si Bruce Lee ke kejuaraan karate sebagai tamu kehormatan. Nah ini nih alasannya kan. Kadang-kadang kita juga bingung ya. Kok istilahnya Bruce Lee itu kan bukan kungfu kan? Bukan ahli karate. Bukan master juga. Tapi dia diundang di pertandingan karate sebagai tamu kehormatan. Dan di situ juga Bruce Lee mempraktekkan demo dia. Yang pukulan yang satu jari. 1 inch punch gitu kan. Itu dia tuh yang orang sampai duar mental. Nah itu di situ tuh. Nah salah satunya itu si Bruce Lee sampai bisa tampil di kejuaraan karate internasional Long Beach pada tahun 64. Hebat ya. Yaitu sebagai seorang pembicara keren. Sebagai menampilkan demo juga. Jadi dia juga menyampaikan banyak tips untuk para yang hadir di situ. Nah akhirnya si Bruce Lee ini setelah cukup kondang di dunia bela diri di Amerika, akhirnya dia pindah nih bro ke LA. Pindah ke LA. Los Angeles. Ini kan lingkungan yang banyak selebnya. Selebnya. Hollywood gitu kan. Nah, sampai-sampai di sana itu dia ngajar murid-murid yang memang dari kalangan artis, selebriti. Siapa aja tuh, Bro? Nah, ada Chuck Norris. Itu nggak usah diragukan, Itu lalu ada Steve McQueen. Lalu ada Sharon Tate. Nah, sama ada satu lagi bro, yang tinggi banget. Karim Abdul-Jabbar. Itu pemain NBA itu ya. Nongol juga di filmnya dia kan. Iya. Di filmnya. Itu keren bro, waktu gua nonton ditendang si Bruce Lee-nya kan. Iya. Kakinya segini bro. Memang tingginya 2 meter tuh ya. Bruce Lee itu di Amerika dia main 2 film bro. Oh sempat ya, karena dia ngajar artis-artis akhirnya dia main film juga nih ya. Yang pertama itu Green Hornet. Oh dia jadi Kato ya? Jadi si Kato yang pakai jagoannya kan. Tapi ternyata si Kato itu bukan jagoan utamanya, bukan peran utama, ternyata second lead dia ya. Lalu dia main lagi satu film namanya Long Street. Lagi-lagi itu di situ dia nggak jadi peran utama. Second lead lagi. Ya mungkin ngerasa di
wah karir gua di Amerika nih kok agak mandek ya, jadi pembantu terus, pembantu maksudnya. Akhirnya dia balik nih ke Hong Kong. dia balik ke Hong Kong di tahun 1970-an lah. 70-an. Nah, di filmnya di sana itu rata-rata booming. karena dia peran utama. Ya kan? Nah, filmnya apa aja nih yang jadi hits besar di Asia, Eropa, bahkan dunia ya waktu itu? Ada The Big Boss, Lalu Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon, Game of Death. Ya, nah, jadi memang di film-filmnya ini banyak aksi-aksi laga. yang spektakuler ya, spektakuler ya. Nah, cuman di film terakhir Game of Death itu nggak sampai selesai. Nggak sampai kelar karena Bruce Lee-nya keburu berpulang ya. Jadi Bruce Lee itu bukan hanya seorang aktor laga, tetapi dia tuh seorang seniman bela diri yang terus mengembangkan dan menyempurnakan gayanya sendiri. Yaitu si Jeet Kune Do yang artinya jalan tinju yang mengalir. Iya. Jeet Kune Do sendiri memang dia tuh nggak terikat sama satu style, satu jenis bela diri, tapi memang dia menggabungkan beberapa bela diri ya. Nah, ada beberapa nih ya. Contohnya kayak yang pasti Wing Chun. Iya. Lalu ada Taekwondo, Karate ya. ada karate, tinju. Udah gitu ada Jiu-Jitsu juga. Judo, ya lain-lain lah ya. Dan lain-lain pokoknya dia gabungkan. Diambil yang terbaik-terbaiknya, jadilah Jeet Kune Do ini. Nah, Bruce Lee ini juga dia mempelajari anatomi tubuh manusia. Hebat ya. Jadi dia mungkin cari ini titik lemahnya di mana ya kan. Lalu ada juga dia belajar biomekanika, fisiologi olahraga, dan juga dia belajar nutrisi. Karena Bruce Lee kan badannya kering banget. Benar. Wah, speednya tuh cepat sekali. Cepet banget. Nah, Family Seeker, ini yang menariknya nih ya. Karena ada beberapa fakta tentang Bruce Lee yang mungkin kita semua juga belum tahu. Jadi Bruce Lee ini memang tadi di awal sempat kita spill kan. Dia itu memang udah jadi aktor sejak kecil. Itu ya fakta yang pertama ya. Cukup berpengalaman sebagai seorang aktor. Dan apalagi di film-film laga. Ya kan? Jadi dia itu mulai berakting sejak dia itu masih bayi. Dan tampil dalam 20 film sebelum dia berusia 18 tahun. Salah satu filmnya The Orphan di tahun 1960 di mana dia memerankan seorang anak yatim piatu bermasalah yang terlibat dengan kejahatan. Fakta yang kedua, Bruce Lee itu memiliki hubungan yang rumit sebetulnya dengan Yip Man, ya kan? Guru besar Wing Chun ini. Kenapa? Karena Yip Man ini tidak setuju dengan keinginan Bruce Lee mengajarkan seni bela diri kepada orang yang non-China. Jadi memang ini eksklusif ya? Kalau seni bela diri ini hanya bisa dipelajarin untuk orang China aja gitu. Tapi memang ini mungkin pandangan zaman dulu ya. Sekarang udah mulai bergeser ya. Tapi ini pun akhirnya bisa diterima ya. Akhirnya bisa diterima ya berkat Bruce Lee ini. Nah, jadi ada cerita kalau Bruce Lee ini pernah duel sama salah satu muridnya si Yip Man ini ya? juga. Yang udah senior nih ceritanya. Ya, udah senior lah, salah satu jagoannya lah di Wing Chun. Ya, itu namanya Wong Jackman. Pada tahun 1964. Pertarungan ini memang hanya berlangsung 3 menit. 3 menit aja ya? Dimenangkan oleh Bruce Lee. Keren ya. Dan hasilnya ini memang masih dibahas terus jadi perdebatan ya. Sampai hari ini ya. Jadi fakta yang ketiga, berdasarkan sebuah buku yang ditulis oleh Empoli atau Matthew Polly. Jadi Matthew Polly ini meneliti atau banyak melakukan research mengenai Bruce Lee. Dan juga dia memang terinspirasi sekali sama Bruce Lee ya, sampai diteliti loh. Latar belakangnya Bruce Lee. Ternyata Bruce Lee ini memiliki keturunan Yahudi dari pihak ibunya. Tadi kita sempat spill dikit. Ibunya itu namanya kan tadi Grace Ho Oyi, seorang wanita keturunan Eropa Asia yang berasal dari salah satu keluarga terkaya dan terkuat di Hong Kong, yaitu Ho Tungs. Nah, jadi salah satu leluhurnya si Bruce Lee adalah Charles Maurice Brosman. Dia itu seorang pengusaha Yahudi Belanda yang pernah menjadi konsul Belanda di Hong Kong pada abad ke-19. Nah, fakta ini memang sebenarnya jarang orang tahu. Ternyata Bruce Lee ini masih ada keturunan Yahudi ya. Ternyata dia orang Yahudi ya. Nah, yang keempat, ada satu fakta lagi nih yang memang di luar dugaan. Di luar dugaan dan bisa dibilang yang menyebabkan kematian Bruce Lee nih.
Jadi Bruce Lee itu pernah menjalani operasi pengangkatan kelenjar keringat ya? di ketiaknya, Di ketiaknya ya, oke. pada tahun 1972. Nah, operasi itu dia lakukan karena dia ngerasa ketika dia syuting film itu dia mengeluarkan banyak keringat gitu kan. Entah itu jadi risih banyak keringatnya atau mungkin bisa jadi BB gitu misalkan. Nah, itu masih menjadi perdebatan. Betul. Ya kan? Cuman yang pasti Bruce itu melakukan operasi itu. Namun operasi ini memang diduga menyebabkan komplikasi pada sistem termoregulasi tubuhnya Bruce Lee. Iya. Jadi dia itu sering pingsan gitu ya? Iya, sering pingsan dan rentan sama suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas gitu ya. Nah, jadi ada spekulasi yang muncul karena hasil operasi ini ada kontribusi terhadap kematiannya Bruce Lee yang mendadak di tahun 73. Fakta yang terakhir, Bruce Lee itu kan memang meninggal di usia 32 tahun. Iya, betul. Masih sangat muda ya segitu ya. Nah, sebelum dia meninggal itu memang dia mengalami kondisi di mana dia sering pingsan. Iya, betul, karena operasi itu ya, pengangkatan kelenjar keringat itu ya. Memang kondisi tubuhnya tuh agak tidak normal setelah melakukan operasi itu. Jadi disinyalir memang si operasi ini menyebabkan dia gampang pingsan. Iya, betul. Terus? Nah, untuk mereduce atau mengurai efek atau menenangkan dia, biar nggak sering pingsan atau nggak sering kumat, dia itu pakai ini, bro. Oh, terapi nih ya? Terapinya. Terapi alternatif menggunakan marijuana. Oh, itu bikin supaya dia tuh jadi badannya lebih calm, gitu ya, lebih relax gitu ya. Nah, penggunaan marijuana sebenarnya kalau di Amerika ini kan bebas-bebas aja ya. Free aja. Legal lah istilah gitu ya. Legal, dan dia juga ada make beberapa obat terlarang ya. Seperti coke gitu. Oh, kokain juga dia pakai. Oke. Nah, pada akhirnya ketika dia balik ke Hong Kong, hal seperti ini kan nggak umum, bro. Iya, nggak umum. Terlarang kan? Terlarang obat-obatan gitu ya. terlarang. Iya. Apalagi pada tahun 70-an di Amerika itu kan dikenal dengan kaum hippie ya. Oh iya, hippie. Kaum hippie itu memang kerjaannya teler. Akhirnya dia balik ke Hong Kong, dia cari ini mungkin agak susah. Dan nggak ada, dan terlarang juga gitu kan. Nah, Bruce Lee balik ke Hong Kong, ketika di Hong Kong ini sempat kumat kan. Pada waktu kumat itu dia kebenaran lagi visit ke rumahnya Betty Ting Pei. Iya, oke. Pacar gelapnya ini. Dikasihlah obat semacam aspirin ya. Oh, waktu itu si Bruce itu kambuh kan? Lagi kumat kan. Karena kan di Hong Kong susah si barang-barang yang biasa dia pakai ini. Akhirnya minumlah obat. Sejenis aspirin gitu ya? Sejenis aspirin, lalu dia tidur. Nah, harusnya malamnya itu dia ada janji ketemu sama Raymond Chow. Untuk meeting bahas filmnya yang ketika itu lagi produksi ya, Game of Death. Nah, ketika dibangunin sama si Betty, si Bruce Lee ini udah nggak bangun lagi, udah tidak merespon. Dan ya mungkin di situ tuh dia bisa disinyalir tuh pecah pembuluh darah yang di kepala ya. Katanya itu apakah alergi, nggak cocok, ataukah memang kontradiktif dengan kondisinya si Bruce Lee, kita nggak tahu. Padahal ya itu dari terjadinya tuh waktu dia dioperasi kelenjar keringat itu kan. Bisa jadi. Oke guys, jadi sekian fakta-fakta menarik tentang Bruce Lee ya, yang kita juga baru tahu nih ya. Dan di luar dugaan ternyata Bruce Lee matinya bukan karena diguna-guna. Iya. Dan juga ternyata dia adalah keturunan Yahudi, ya kan? Nah, jadi dua fakta terbaru itu yang gue baru dapat sih. Iya, betul. Semoga fakta yang kita sajikan, cerita yang kita sajikan menghibur. Betul. Buat teman-teman Family Seeker. Dan kalau kalian terhibur, tolong dipencet like-nya. Bantu share yang pasti biar makin banyak yang nonton kita. Kalau mau komen tentang artis-artis yang mau kita bahas lagi, komen aja ya. Spill aja di komen ya. Dan selalu kita nggak pernah lupa untuk mengingatkan teman-teman yang belum subscribe. Subscribe. Tolong pencet subscribe dan pencet loncengnya ya. Oke, it's a wrap. Bungkus. Dianggap sebagai cikal bakal dari seni bela diri campuran. Atau yang kita kenal MMA. Mama. Begitu kan? Kobel. Nah, jadi yang menjadi jadi yang menjadi kan nggak enak gitu. Jadi yang menjadi itu nggak enak.